warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usnita, saya dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Al-Maksum Langkat. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori asam basa dalam kehidupan sehari-hari. Baik saja, langsung saja saya memasuki materi tersebut. Asam basa dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, asam. Kata asam atau acid berasal dari bahasa Latin acidus yang berarti mempunyai rasa asam. Salah satu definisi asam adalah zat yang jika dilarutkan di dalam air akan menghasilkan ion hidrogen atau H positif. Secara umum, asam memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai rasa asam. Yang kedua, derajat keasaman lebih kecil dari 7 atau pH-nya itu di bawah 7. Yang ketiga, terasa menyengat jika disentuh, terutama asam kuat. Yang keempat, bersifat korosif atau menyebabkan karat. Dan yang kelima, merupakan larutan elektrolit sehingga dapat menghantarkan arus listrik. Yang kedua adalah basa. Basa atau alkali berasal dari bahasa Arab yang berarti abu. Salah satu definisi basa adalah zat yang jika dilarutkan di dalam air akan menghasilkan ion hidrogen atau OH negatif. Secara umum, basa memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, rasanya pahit. Yang kedua, dalam keadaan murni, ciri umumnya berupa kristal dan padat. Yang ketiga, tingkat keasaman lebih dari 7, yaitu di atas 7, 8, 9, dan sebagainya. Yang keempat, terasa licin di kulit. Yang kelima, memiliki sifat kaustik, yaitu merusak kulit jika kadar basanya tinggi. Yang keenam, dapat mengemulsi minyak. Yang ketujuh, merupakan elektrolit, larutannya dapat menghantarkan arus listrik. Cara untuk mengetahui apakah suatu zat tergolong asam atau basa adalah menggunakan alat indikator. Indikator merupakan alat yang dapat berubah warna bila dimasukkan ke dalam senyawa asam atau basa. Indikator dapat berupa kertas ataupun larutan. Indikator berupa kertas adalah kertas lakmus. Ada dua macam kertas lakmus, yaitu lakmus berwarna merah dan lakmus berwarna biru. Cara pemakaiannya adalah kertas lakmus dimasukkan ke dalam senyawa, kemudian dilihat perubahan warnanya. Suatu senyawa tergolong asam apabila kertas lakmus biru berubah menjadi merah. Sementara, jika suatu senyawa tergolong basa apabila kertas lakmus merah berubah menjadi biru. Bila senyawa tidak mengubah warna kertas lakmus, berarti digolongkan bukan senyawa asam ataupun basa, tetapi netral. Selanjutnya, contoh asam basa dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, asam. Ada asam asetat yang terdapat pada larutan cuka, asam askorbat yang terdapat pada jeruk, tomat, sayuran. Yang ketiga, ada asam sitrat terdapat pada jeruk. Yang keempat, asam karbonat terdapat pada minuman berkarbonasi. Yang kelima, ada asam klorida yang terdapat pada asam lambung, obat tetes mata. Yang keenam, ada asam nitrat terdapat pada pupuk, bahan peledak atau TNT. Yang ketujuh, asam fosfat terdapat pada deterjen dan pupuk. Yang kedelapan, ada asam sulfat yang terdapat pada baterai mobil. Yang kesembilan, ada asam tartrat yang terdapat pada anggur. Yang kesepuluh, ada asam malat yang terdapat pada apel. Yang kesebelas, asam formiat terdapat
di dalam sengatan lebah. Yang ke-12, asam laktat terdapat pada keju. Yang ke-13, asam benzoat yang terdapat pada bahan pengawet makanan. Kemudian basa. Contohnya yang pertama, soda api atau natrium hidroksida NaOH yang berfungsi untuk melarutkan lemak dan minyak, membersihkan oven, dan menghancurkan selulose. Yang kedua, kalsium hidroksida atau kapur. Yang ketiga, amonia atau larutan NH3 yang digunakan sebagai pembersih kaca. Sekian penjelasan tentang asam basa dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.